Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Welcome home GBI Pelita. Senang bertemu dengan saudara di keluarga besar GBI Pelita di ibadah yang keempat. Di masa pandemik yang cukup sulit, tapi kita sangat prokes ketat sehingga kita cukup aman sepanjang kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan, dan kita tetap di dalam prokes dan terlebih beriman kepada Tuhan. Nah saudara, pada tahun 2021 ini kita membahas membangun karakter ilahi di masa sulit, di masa tekanan yang kita alami. Karakter Kristus terbangun dalam hidup kita. Gambar Kristus terbangun dalam diri kita. Hidup yang paling mulia, yang paling diinginkan Tuhan, bukan kita menjadi kaya, bukan menjadi terkenal, bukan menjadi hebat, tetapi menjadi serupa dengan Yesus. Katakan, saya mau serupa menjadi Yesus. 1, 2 ya. Amin. Ya, serupa dan segambar dengan Tuhan, karena Tuhan mendesain kita dengan rupa dan gambar Tuhan. Di bulan Agustus kita akan membahas selama 5 minggu tentang membangun generasi unggul. Saudara, bukanlah orang-orang biasa, tapi engkau adalah orang unggul. Katakan, saya unggul. Generasi unggul. Amin. Kalau generasi unggul duduknya gimana? Cara melihat pengkhotbah gimana? Generasi unggul cara duduknya pun sudah beda. Dengar khotbah pun beda. Kata-katanya pun beda. Karena dia unggul. Kenapa engkau unggul? Karena Tuhan ada menyertai engkau. Nah saudara yang saya kasihi, di tema pada minggu pertama ini kita akan membahas menjadi generasi berprestasi. Saudara, bukan generasi biasa-biasa, tapi berprestasi. Tidak peduli saudara mungkin sesulit apa keadaanmu, tidak peduli seberat apa situasimu, keuanganmu yang tidak ada, atau mungkin kuliahmu yang susah, atau keadaan kehidupan keluargamu yang bermasalah. Percayalah, Tuhan lebih besar dari masalahmu. Tuhan lebih besar daripada apa yang kita hadapi. Tuhan lebih besar dari virus corona. Tuhan lebih besar daripada pandemik ini. Allah yang kita sembah bukan Allah yang kecil, tapi Allah yang sangat besar. Pencipta alam semesta. Dan dia ada dalam dirimu. Dia ada dalam diri saya. Jadi benih yang ada dalam diri saya, dalam dirimu, bukan benih biasa. Ingat ketika Kejadian 2 ayat 7, ketika Allah menciptakan Adam dari debu tanah, dari tanah liat. Tidak hidup. Tapi Kejadian 2 ayat 7 dikatakan Allah mengembuskan rohnya. Maka Adam hidup. Maka di dalam diri kita ini ada roh yang menghidupkan. Daging kita ini dari tanah kembali ke tanah. Jadi dengan kematian kita nggak perlu takut akan kembali ke tanah. Karena memang terbuat dari tanah kembali ke tanah. Mungkin 70, 80, ada orang 50, ada orang 100. Semuanya kasih karunia Tuhan. Tetapi roh yang ada dalam dirimu, roh Allah, tidak akan pernah membawa engkau kepada kematian. Karena roh yang ada padamu, roh kekekalan. Engkau akan hidup bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Generasi berprestasi. Dalam 1 Timotius 4 ayat 16 sama-sama kita membaca. 1-2 ya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ayat ini jelas berkata, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Saudara, ayat ini penting sekali kita mengawasi diri kita pada masa-masa pandemik ini. Banyak hoaks, banyak kebohongan. Kita perlu meletakkan pengajaran kita kepada firman Tuhan. Kita perlu meletakkan dasar pengharapan kita kepada firman Tuhan. Banyak orang berkata nggak mungkin kita akan berhasil di masa pandemi ini. Jualan kita tidak akan laku, jualan kita pasti akan hancur, kehidupan kita tidak akan mungkin baik. Jangan menyalahkan pandemi ini. Ingat, Tuhan ada bersertamu. Dia adalah Allah Immanuel,
Engkau berani berkata, di masa pandemi yang sulit ini pun, aku akan hidup diberkati Tuhan. Supaya menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga apa yang kau kerjakan dengan segenap hatimu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Awasi perkataanmu. Awasi pikiranmu. Karena apa yang kau perkatakan itu benih. Apa yang kau katakan itu menjadi doa. Apa yang kau katakan itu menjadi kejadian. Setiap orang punya pikiran negatif. Tapi yang tidak boleh memperkatakan yang negatif. Tuhan Maha tahu. Dia tahu hatimu sebelum kau ucapkan. Tapi iblis tidak Maha tahu. Dia hanya tahu ketika kita ucapkan. Ketika kita ucapkan aku akan mati, roh kematian akan datang. Ketika kita ucapkan kita tidak berhasil, roh ketidakberhasilan akan datang. Makanya jangan ikuti pikiranmu, jangan ikuti perasaanmu, ikuti firman Tuhan. Apa kata Tuhan tentang dirimu? Hidupmu belum berakhir. Berarti ada rencana Tuhan yang indah, yang luar biasa bagi saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hidupmu belum berakhir, rencana Tuhan belum berakhir bagimu. Jangan-jangan ini baru permulaan daripada hidupmu. Masih ada lagi yang besar, ada yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi saudara. Awasi cara hidupmu, awasi perkataanmu. Letakkan semua pikiran, perasaan, perilaku di dasar firman Allah. Jangan hidup dengan perasaan. Kalau kita hidup dengan rasa-rasa, yang muncul rasa takut saat ini, rasa khawatir saat ini. Tapi hiduplah oleh iman. Orang percaya hidup oleh iman, bukan dengan perasaan. Amin. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara untuk sama-sama menyadari betapa Tuhan menyediakan prestasi yang indah bagimu. Engkau menyadari bahwa dalam dirimu ada potensi, ada talenta. Tidak ada orang yang tidak punya talenta. Minimal satu. Ada orang 2, ada orang 5. Tapi lihat orang yang rajin mengerjakannya. Double portion, berlipat ganda. Yang 1 jadi 2, yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Saudara, tapi ada yang 1 pun tidak mengerjakannya. Dia menanamnya, bahkan menyalahkan. Dan apa yang terjadi? Yang 1 yang ada padanya diambil, dikasih kepada orang yang mengerjakannya. Saudara, dalam dirimu kembangkan potensimu, talentamu. Setiap kita punya talenta, punya potensi, punya kemampuan. Seorang ahli berkata, jangan biarkan raksasa tidur dalam dirimu. Ada potensi yang dalam dirimu yang luar biasa. Iblis terus menipu kita yang berkata, nggak mungkin, nggak bisa. Ingatlah Yohanes 8:44. Terus menerus iblis menipu kita. Dia selalu datang dengan tipuan. Nggak mungkin kau menikah, nggak mungkin kau punya anak, nggak mungkin kau punya rumah, nggak mungkin kau berhasil, nggak mungkin engkau mencapai cita-citamu. Terus dalam pikiranmu, lihatlah, buat ini kau gagal, buat ini kau gagal, buat ini kau gagal. Tapi saya percaya pada hari ini engkau akan berkata, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kita bisa melakukan apapun bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak melihat uangmu, tapi Tuhan melihat hatimu yang takut akan Tuhan. Amin. Yang pertama saya, bagaimana engkau menjadi generasi yang berprestasi? Terdidik, katakan terdidik. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, teladan. Yang pertama tadi apa? Menjadi orang yang terdidik dalam firman Tuhan, ajaran sehat. Yang kedua, engkau menjadi apa? Disiplin. Yang ketiga, engkau menjadi apa? Teladan. Saudara, kalau kita lihat yang pertama dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 6, terdidik dalam ajaran yang sehat. 1 Timotius 4 ayat 6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran yang sehat yang telah
engkau ikuti selama ini. Ini pesan Paulus kepada Timotius karena dia mengembalakan jemaat di Efesus. Dia mengingatkan Timotius supaya menjadi orang yang baik dalam pelayanan. Dia mengingatkan Timotius supaya menjadi terdidik di dalam ajaran yang sehat. Karena sudah mulai masuk ajaran palsu, ajaran yang sesat, mengajarkan tentang Yesus yang salah. Kita percaya yang pertama adalah Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah yang utama dalam hidupmu. Percaya kepada Allah Tritunggal, 3 pribadi tapi satu dalam kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saudara percaya bahwa saudara diselamatkan bukan perbuatan baik, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Saudara diselamatkan bukan karena ibadah pada hari ini. Saudara diselamatkan bukan karena engkau melayani Tuhan. Saya diselamatkan bukan karena saya gembala dan pendeta. Saya dan saudara diselamatkan, Efesus 2 ayat 8 dan 9, oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Jujurnya, nggak layak saya khotbah dilayakkan Tuhan. Saya tidak layak masuk surga dilayakkan Tuhan. Beberapa di antara saudara juga nggak layak masuk surga. Dengar khotbah aja tidur. Coba lihat kiri kanannya, udah bangun dia. Ada nggak orang dengar khotbah tidur? Kalau dari perbuatannya tidur dengar khotbah, layak nggak masuk surga? Enggak. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan melayakkan kita. Kalau dari perbuatan kita banyak yang salah. Kalau dari perbuatan kita banyak nggak layak sama Tuhan. Kalau dengan usaha dan perbuatan kita, tidak satupun orang yang selamat. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kasih karunia Tuhan, apa artinya? Standar Tuhan dibuatnya menjadi kemurahan bagi kita. Yang tidak layak dilayakkan Tuhan. Saudara dilayakkan Tuhan untuk memperoleh hidupnya kekal. Oleh karena engkau menerima Tuhan Yesus dalam dirimu. 1 Yohanes 5 ayat 11, 12, 13 berkata, barang siapa dalam dia memperoleh hidup yang kekal. Tetapi ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, maka Efesus 2 ayat yang ke-10, ada bukti Yesus dalam diriku. Saya berbuat baik. Jadi bahwa perbuatan baik itu hasil keselamatan. Perbuatan baik itu bukan usaha untuk selamat. Mengerti saudara? Coba semua sama-sama katakan, saya fokus. Dengan gini, saya fokus. Harus gini dia, saya fokus. Oke? Coba bayangkan baik-baik. Tuhan Yesus masuk di hatimu. Berapa banyak di antara saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus ada di hatinya? Wow, puji Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus yang baik itu masuk di hati saya, berarti masuk benih kebaikan. Tuhan Yesus yang masuk di hati saya itu membuat saya berbuat baik. Itulah Efesus 2 ayat yang ke-10. Dia merencanakan kita hal-hal yang baik ke depan. Jadi kita diselamatkan bukan karena berbuat baik. Karena ada orang berkata dia diselamatkan karena berbuat baik. Hasil amal ibadah. Ada lagi orang ditimbang-timbang katanya nanti pada akhir zaman. Berat dosa atau berat rohaninya. Ada orang yang ditimbang-timbang. Tuhan bukan tukang timbangan. Dia menyelamatkan kita murni oleh karena kasih karunia. Jadi letakkan engkau terdidik dengan dasar firman Tuhan. Menjadi orang yang terdidik. Bahkan engkau tidak percaya pada Efesus 2, kepada 1 Timotius 4 ayat 7. Jangan percaya dengan tayul-tayul nenek moyang. Jangan campur-campur hukum Taurat dengan kasih karunia Tuhan. Hukum Taurat itu baik untuk menolong kita. Tapi kasih karunia itulah yang menyelamatkan kita. Apa itu hukum Taurat? Peraturan-peraturan. Penting di gereja ini peraturan. Apalagi seperti ini pandemi. Penting kita duduk dengan prokes. Peraturan-peraturan pemerintah kita taati. Tapi saya mau katakan,
ada orang yang dasarnya tidak murni kepada Yesus, tapi masih percaya saya selamat kalau saya berbuat baik. Saudara, selamat Yesus, titik. Oleh kasih karunia Tuhan. Dan oleh karena Yesus ada di hatiku, perbuatan baik itu keluar dari hatiku. Sehingga saya berbuat baik bukan untuk selamat, tapi oleh karena ada Yesus di hati saya. Yang berikutnya adalah, ada orang juga udah percaya Yesus, tapi macam-macam yang sesat masuk. 1 Timotius 4 ayat 7, tahil-tahil nenek moyang. Saya masih ingat ketika opung saya mati, meninggal, ada masuk dalam peti. Masih ingat saya, ada orang-orang yang menaruhkan Alkitab ke peti, sehingga mungkin berharap nanti baca Alkitab di kuburan. Waktu hidup ya baca Alkitab. Bahkan yang lebih parahnya lagi, opung saya ini suka figur. Tahu figur ya, anggur. Sehingga orang yang punya kedai itu mengambil anggur atau figur, masukkannya ke peti. Sambil nangis, berpisahlah kita ya opung, inilah kenang-kenangan samamu. Kalau dia minum alkohol, kira-kira di kuburan jadi apa? Mabuk. Menjadi preman di kuburan. Ada lagi orang cuci muka di kuburan. Yang benar cuci muka di kuburan atau di wastafel? Nenek moyang mengajarkanmu cuci muka di kuburan, katanya supaya jangan ingat. Ada ayatnya tidak? Tidak ada ayatnya. Pak, boleh nggak cuci muka? Boleh. Kalau mau membuang bilok di matamu, boleh. Do you know what is bilok? Bilok itu bahasa Ibrani, artinya adalah tahi mata. Tapi kalau engkau karena percaya supaya jangan didatang-datangi, engkau sesat. Udah anak Tuhan masih cuci muka di kuburan, cuci muka di wastafel. Jangan pernah kau sikat gigi di situ sekaligus sikat gigi. Nanti opungmu bilang, wah kejam banget lu. Nggak ada yang salah cuci muka di kuburan, tapi salah kalau engkau punya arti yang salah. Salahkah berdoa di kuburan? Nggak salah. Tapi kalau engkau berdoa di kuburan, minta berkat, salah. Bahkan engkau bawa makanan, bahkan engkau ngomong dengan yang mati. Kami datang, opung. Belum punya anak, kami opung. Lihatlah 10 tahun kami menikah, belum punya anak, opung. Buatlah kami punya anak. Sesat. Bahkan ketika kami menguburkan bapak kami, opung kami pulang, semua bilang, jangan lihat ke belakang. Kenapa rupanya kau lihat ke belakang? Saya bilang, dijemput kau nanti. Sesat. Pengajaran nenek moyang tayul-tayul gini, waduh, macam-macam. Jangan nyapu malam, jangan menjahit malam. Kenapa? Kecucut nanti. Benar, itu boleh. Tapi jangan menjahit, jangan nyulam malam, nanti datang. Sial bagi hidupmu. Sesat. Di luar negeri orang nyapu malam, di mal-mal orang nyapu malam. You understand? Macam-macam. Ada lagi anti setan, letakkan sapu. Ada lagi di atas pintunya, katanya anti maling, taruh tai kuda di atas pintu. Ya mungkin lari pencurinya karena bau tai kuda. Mungkin kau tertawa dengan dirimu sendiri karena beberapa pengalamanmu sama dengan pengalaman saya, pengalaman yang lucu-lucu, tanda kutip, dibodoh-bodohi, cerita nenek moyang. Jangan sampai engkau tersesat. Setiap ada kegiatan, acara-acara, adat istiadat, tanyakan apa artinya. Ada lagi yang tahu bawa rokok di kuburan. Bagaimana nanti dia datang nanti malam smoking ke kamarmu, how are you katanya. Ngeri nggak saudara? Mari sama-sama kita jangan karena
dasar didikan lain, tapi biarlah engkau dididik dengan firman Tuhan. Percaya firman Tuhan saja. Saya tidak anti dengan adat istiadat. Silakan saudara punya adat sepanjang benar dengan firman Tuhan. Saya tidak anti ulos. Saya tidak anti dengan adat, tapi saya anti dengan dosa. Yang kalau artinya mulai menyimpang dari firman Tuhan, saya tidak lakukan itu. Yang kedua adalah, jadilah saudara menjadi orang yang dikatakan menjadi orang yang disiplin dalam ibadah. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Ini tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Saya masih ingat lagi ada tahyul. Bapak saya meninggal, mereka bilang, nanti hari ketiga bapakmu datang. Kami takut, orang kami masih SMP, masih kecil-kecil. Datang, ngapain? Biasa hari ketiga datang. Jam 12 malam tiba-tiba lampu kami mati. Matinya sebenarnya dari PLN. Tapi gara-gara kami sudah datang ditakut-takuti, langsunglah namburu kami bilang, ngarobe. Artinya datang dia. Kami takut sekali. Dan saya tiba-tiba langsung lari pegang seseorang. Pikir kaki meja, rupanya paha namburuku pegang. Karena nggak tahu lagi saya, udah datang dia. Baru datang lagi namburuku. Udahlah biar aku hadapi dia. Gimana cara namburu menghadapi? Ambil makan, ambil nasi. Jadi kemana namburu buat? Ke mobil yang biasa dibawa dia sebelum dia meninggal. Dikasihnya nasi itu, nasi panas. Saya masih ingat. Diambilnya, dikasihnya. Terus saya bilang, udah dimakan bapak nasi itu? Enggak. Jadi apa yang terjadi dengan nasi itu? Dingin dia. Oh iya, dingin lah. Habis panas pasti dingin. Orang yang takut mudah dibohong-bohongi, betul nggak saudara? Baru katanya hari ke-40 rohnya melayang-layang. Kemana aja? Mungkin camping, kira-kira begitu, entah kemana. Udah makin sesat, udah makin nggak karu-karuan. Nggak ada hubungan orang mati dengan orang hidup. Amin. Nggak ada hubungannya. Bahkan jangan minta salam sama dia. Salam ya opung sama opung boru di sana. Saya mau katakan sama saudara, tahyul nenek moyang ini jangan kita teruskan. Latihlah dirimu beribadah. 8 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani berarti perlu nggak olahraga? Perlu. Coba lihat kiri kanan, masih perlu nggak menurunkan berat badan? Beberapa di antara saudara masih perlu menurunkan berat badan, termasuk saya. Perlu nggak saudara juga menaikkan berat badan? Beberapa juga. Perlu nggak kita latihan kardio supaya keringat, supaya exercise? Perlu. Di masa pandemi ini perlu berjemur. Perlu kita goes, perlu kita exercise, olahraga, berjalan. Saya tiap hari berjemur setengah jam, 1 jam saya lakukan. Paling bagus sebenarnya berjemur, buka baju. Ya ini susah ya, bagi wanita, bagi pria lebih gampang sih. Punggungnya sebenarnya disinari. Dengan sinar matahari akan mendapat vitamin D 15 menit. Saudara, latihan badani terbatas, latihan rohani ibadah berguna untuk saat ini, berguna untuk yang akan datang. Untuk saat ini dan untuk yang akan datang. Untuk hidup yang kekal. Latih dirimu saat teduh, baca Alkitab, Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya tambahkan padamu. Ketika engkau bangun pagi, cari Tuhan, baca Alkitab. Jangan langsung lihat Facebook, jangan langsung lihat Instagram, jangan langsung sosial media. Coba kita mulai cari Tuhan, baca Alkitab. Apalagi di masa pandemi ini, banyak orang yang meninggal mendadak. Banyak orang yatim piatu mendadak. Berapa waktu yang lalu di Nias katanya nggak ada lagi COVID, sekarang meningkat. Bahkan di Nias Selatan meningkat tajam.
Saya mau katakan kita nggak tahu tiba-tiba berita meninggal si A, meninggal si B, pendeta ini. Hidup ini singkat. Jangan sia-siakan, Tuhan kasih engkau warning, peringatan. Bahwa hidup kita di dunia ini tidak selamanya. Akan tiba waktunya kita mempertanggungjawabkan hidup kita. Jangan bermain-main. Latih dirimu saat teduh. Di gereja kita ini para pelayan, saya latih untuk saat teduh. Kemudian saling membagi satu sama lain. Bagi firman Tuhan. Latih dirimu baca firman Tuhan. Latih dirimu dengar khotbah, jangan ngantuk. Supaya ketika di sorga nanti engkau tidak ngantuk. Karena kau bilang, udah biasa kami Tuhan Yesus di apa? Di GB Pelita. Kalau ngantuk kami ditegur Pak Pendeta Suheri. Latih dirimu tidak termenung dengar khotbah. Karena dua penyakit orang dengar khotbah. Kalau nggak tidur, termenung. Lihat saya memang, tapi otaknya dipangsi cahaya. Saya berdoa supaya saudara semakin giat beribadah. Berapa banyak di antara saudara yang mau bertekun dalam ibadah, mendisiplinkan diri ibadah? Katakan, mulai hari ini saya mau bertekun, disiplin, mencari Tuhan. Saya mau mencari Tuhan lebih dahulu. Bangun pagi, berdoa, baca firman. Dalam Tuhan Yesus, aku berhasil. Engkau disiplin juga dalam pelajaranmu, disiplin dalam mengembangkan dirimu. Teori yang berkata 2 jam sehari selama 5 tahun, engkau terus menerus tekun di bidang itu, maka engkau jadi master, ahli. Tapi engkau tekun, kalau engkau worship leader, 2 jam worship leader tiap hari, terus aja melatih di bidang mana engkau terdidik, maka engkau akan menjadi master di bidang itu. Saya mengharapkan sama saudara, engkau terdidik dan engkau disiplin melatih dirimu. Potensi yang ada padamu akan berkembang ketika engkau mendisiplinkan diri melatih dirimu. Aku percaya engkau ada, dalam dirimu ada raksasa yang hebat. Ada potensi yang luar biasa. Engkau tidak biasa-biasa. Engkau jangan melihat kegagalanmu. Tapi lihatlah, kegagalan adalah guru terbaik untuk engkau berhasil. Kegagalan adalah pelajaran untuk engkau berhasil. Tuhan tidak merancangkan engkau gagal, tapi Tuhan merancangkan engkau berhasil, penuh harapan. Menjadi teladan. Jadilah teladan, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Katakan, saya menjadi teladan. 1, 2 ya. Dalam perkataan, coba tunjukkan, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Amin. Jadi perkataanmu akan selalu dilihat orang menjadi perkataan yang membangun, perkataan yang membuat engkau diberkati dan memberkati. Kemanapun beratnya masalah yang kau hadapi, engkau tidak berkata, matilah aku, tidak bisalah, tak mampu. Katakan, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kemudian jagalah tingkah lakumu sehari-hari, perilakumu, kasihmu kepada orang. Engkau tetap mengasihi dengan penuh kasih sayang, kasih Kristus. Mengasihi orang yang menyakitimu. Kemudian engkau menjadi orang yang setia. Setiap perkara yang kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar. Tidak ada orang yang berprestasi yang langsung besar. Kalau kita lihat hari-hari ini ada pertandingan Olimpiade di Tokyo. Ada namanya Anthony Ginting, walaupun tadi dia kalah, tapi dia sangat berprestasi luar biasa. Dia melatih dirinya dari kecil. Tidak ada orang hebat yang langsung besar tanpa melewati yang kecil. Lewati tangga-tangga kecil, step by step. Jangan pikirkan langkah 1000, melangkah aja dulu langkah 1. Apa yang bisa kau kerjakan? Kerjakan. Bersama dengan Tuhan, engkau kalau setia, engkau akan melihat, loh kok tiba-tiba aku punya cabangnya di sana usaha, loh kok tiba-tiba ada rumah, loh kok tiba-tiba aku kok punya ini, punya itu, kok tiba-tiba aku dipakai Tuhan. Tidak ada yang tiba-tiba. Tanpa kau sadari, apa yang kau terus katakan,
Apa yang terus kau katakan, apa yang terus kau percayai, apa yang terus engkau yakini, apa yang terus kau lakukan, itu akan jadi kenyataan bagimu. Amin. Maka ketika engkau berkaca melihat dirimu, kau berkata, aku hebat. Itu sama-sama katakan, aku hebat. Cara ngomongnya sebagian, aku hebat. Coba benar-benar pegang tanganmu, katakan, saya hebat. Luar biasa. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Masa depan yang cemerlang, masa depan yang penuh harapan. Aku menjadi berkat, aku menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita akan bernyanyi, sampaikan pada Yesus. Bagaimanapun keadaanmu, sampaikan kepada Yesus. Yesus tahu isi hatimu. Yesus tahu perasaanmu. Yesus tahu arti air matamu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti